Jadi apa kata yang tepat yang bisa diberikan kepada Reynold ketika hidupnya seperti itu? Bajingan. Itu sebabnya sharing saya pada hari ini saya kasih judul namanya bajingan. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Mesias, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami percaya Engkau memiliki rencana yang besar atas setiap hidup kami. Itu sebabnya kami hadir di sini karena kami sedang menunggu sebuah rencana besar yang akan Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, apapun yang sudah kami lakukan, kami tidak bisa mengubah masa lalu kami, tetapi kami sedang bersamamu untuk menyiapkan masa depan bagi kita semuanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur, kami siap belajar bersama-sama dari satu guru agung kami, yakni Mesias dan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami serahkan waktu yang ada pada siang hari ini untuk kami bisa belajar bersama-sama. Kami mau sendengkan telinga kami seperti seorang murid untuk kami bisa belajar dari satu guru agung kami, Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang. Apa kabar? Wes, keren, luar biasa. Ada orang bilang begini, tak sayang maka tak ambiar. Salah. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu, selamat siang. Bapak Ibu yang bang berbahagia. Selamat siang. Saya senang sekali hadir di tempat ini. Dan saya tidak akan khotbah karena saya bukan pendeta, tetapi saya kerja di marketplace. Jadi saya kerja di SCTV dan Indosiar. Wow. Siapa yang suka nonton TV? Siapa yang suka nonton TV di sini? Gak ada TV di sini. Reynold itu suka nongol di SCTV dan Indosiar, di TV di mana saya bekerja. Saya memulai karir sebagai seorang wartawan sampai sekarang. Teman-teman sekalian, anggap saja saya teman lama yang ingin berkunjung dan ingin ketemu dengan teman-teman yang ada di sini. Sekali lagi, nama saya Abbas Yahya. Tadi Reynold nongol dikata, Reynold, sekarang Abbas didiemin. Gimana sih lu? Karena saya bukan artis ya. Iya. Diulang ya. Nama saya Abbas Yahya. Terima kasih. Jadi hari ini saya tidak akan khotbah, tapi saya mau cerita bagaimana saya akan membuka kepala kita. Ya, saya seorang praktisi media dan saya belajar ilmu komunikasi. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik. Ini sekarang siang hari ini itu semi workshop. Saya akan buka kepala kita. Kenapa kita itu sampai ada di sini? Jadi apa kata yang tepat yang bisa diberikan kepada Reynold ketika hidupnya seperti itu? Bajingan. Itu sebabnya sharing saya pada hari ini saya kasih judul namanya bajingan. Dalam kamus bahasa Indonesia, bajingan adalah orang yang memegang tali kekang sapi. Tetapi ada satu di bagian di firman Tuhan yang mengatakan mengenai bajingan. Jadi ada ayatnya, kita bisa buka bersama-sama. Nah, ini ayatnya.
orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Jadi kenapa sampai di Alkitab ditulis tentang kata bajingan? Jadi adalah orang yang tidak bisa mengendalikan otaknya, kepalanya, sampai dia melakukan segala sesuatu yang melanggar aturan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, semuanya itu berasal dari sini. Pikiran itu menghasilkan tindakan, dan tindakan menghasilkan perilaku. Perilaku yang dihidupi itu menghasilkan gaya hidup, dan gaya hidup itu yang terus dihidupi, itulah takdir lu. Jadi apa yang menyebabkan kita sampai di sini? Itu karena kita tidak bisa mengelola kepala kita. Everything start from this. Semuanya itu berangkat dari sini. Saya akan tunjukkan sebuah fakta bahwa kepala kita itu yang menggerakkan seseorang sampai seseorang itu melakukan sebuah tindakan. Coba ada itu. Otak reptil. Tahu binatang reptil? Apa saja? Reptil itu kadal, ular, buaya. Itu binatang reptil. Salah satu karakter binatang reptil adalah ketika dia disudutkan dalam posisi tersudut, dia akan berusaha untuk melawan. Nggak pernah tahu? Coba ada kadal, posisikan dia di posisi yang terpojok, usik dengan kaki, dia akan melawan. Begitu juga dengan ular. Ular itu kalau menggigit dikasih apa? Ya, kasih kaki. Coba ada ular lewat, kalau kasih kaki digigit. Jadi ular gigit kalau dikasih kaki. Itu reptilian brain. Itu otak reptil yang ada di bagian kepala kita. Yang berikutnya adalah mammalian brain. Itu ada di sini. Ini otak mamalia. Binatang mamalia itu apa? Sapi, kerbau, guguk, ya, anjing dan sebagainya. Binatang yang sebagian besar memang yang perlu kasih sayang. Manusia punya otak itu, di mana manusia itu perlu kasih sayang, perlu dipuji dan sebagainya. Itu sebabnya adanya di mamalia brain, bukan di papalia. Ya, ada di mamalia, jadi mama itu mesti disayang. Ada di mamalia. Nah, manusia punya sifat seperti itu. Yang terbesar adalah itu yang disebut dengan human brain. Ini adalah human brain, otak manusia. Kadal, kambing dan sebagainya tidak memiliki otak ini. Tapi manusia memiliki bagian otak kecil ini dan yang sebagian di dalamnya. Nah, kenapa manusia itu tiba-tiba bisa menjadi jahat? Perhatikan sini. Kenapa manusia itu tiba-tiba bisa melakukan tindakan yang jahat? Bapak Ibu, saya juga pernah melakukan kejahatan. Ray tadi cerita sebagian rupa. Saya juga sama. Bedanya saya tidak melanggar hukum. Saya mencuri uang ibu saya berbohong. Itu sama di hadapan Tuhan disebut dengan bajingan. Karena nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini kita mesti belajar banget mengerti. Dan otak manusia yang disebut dengan human brain inilah disimpan segala-segalanya yang baik. Rasa ingin menyembah Tuhan, rasa takut kepada Tuhan, rasa pujian dan rasa sembah kepada Tuhan, itu hanya dimiliki di dalam otak manusia yang disimpan di human brain. Nah, kenapa ketika orang itu tiba-tiba jahat? Karena human brain-nya ini tidak diisi oleh hal yang baik. Sehingga ketika pada suatu saat dia didesak, maka reptilian brain-nya ini yang bekerja mendorong orang itu sampai orang itu berbuat jahat. Itu yang terjadi dari setiap orang. Dan human brain ini adalah isinya yang terbesar adalah visual.
Jadi yang menggerakkan orang itu adalah visual. Saya itu belajar banyak dan pergi ke beberapa negara. Anak-anak di negara-negara yang dalam tanda kutip adalah negara-negara yang keras, bagaimana mereka bisa ngokang A16 atau bisa menembak orang jadi teroris. Itu tidak dikasih buku cerita setiap hari, tetapi dikasih visual setiap hari, sampai visual itu mendorong dia, menggerakkan dia untuk dia membunuh orang lain. Saya akan buktikan bahwa otak kita itu isinya visual. Coba ada satu lagi PPT yang di bawahnya. Nah, teman-teman lihat, perhatikan ini baik-baik. Otak kita itu sebenarnya isinya adalah visual. Di sini ada gambar gajah memakai kacamata, gajahnya berwarna pink, dan ada tulisan di sebelah kanan, gajah pink pakai kacamata. Oke? Jadi perhatikan baik-baik, teman-teman sekalian. Perhatikan gambar visual gajah menggunakan kacamata warna hitam dan warnanya pink. Dan di sebelahnya ada tulisan gajah pink pakai kacamata. Oke? Saya akan hipnotis kalian semuanya pada pagi siang hari ini. Lihat baik-baik. Sudah perhatikan baik-baik. Jangan ada noleh kiri kanan. Ini pelajaran mahal, nggak akan didapatkan oleh pembicara yang lain. Perhatikan baik-baik. Ya, sudah Bapak Ibu, teman-teman semua. Oke, saya hitung mundur sampai 10 second. Tutup mata mulai sekarang. Tutup mata. Tutup mata semuanya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buka. Sekarang saya mau tanya, apa yang ada di kepala kita? Visual gajah warna pink pakai kacamata atau tulisan gajah pink pakai kacamata? Gajah pink pakai kacamata. Itu membuktikan apa yang saya katakan bukan omong kosong, bahwa otak kita itu isinya adalah visual, dan itu yang menggerakkan setiap orang bila orang itu tidak bisa mengelola pikirannya dia. Suatu hari saya wawancara, saya kerja di TV, wawancara dengan seseorang. Lu kok bisa sih anak ini, tahu nggak kamu namanya Abbas? Dia bilang begini, Abbas itu anak baik. Abbas tuh anak baik sekali. Panjang ya. Jadi Abbas tuh anak baik sekali. Jadi baiknya cuma sekali doang, habis itu enggak. Abbas tuh anak baik. Dia rajin sholat, rajin ibadah. Tapi saya nggak tahu kok tiba-tiba dia bisa jadi jahat. Bener? Seringkali seperti itu. Itu terjadi dalam kondisi tertentu. Ketika dia kembali ke slide yang tadi, ketika dia ditekan, ketika dia menghadapi masalah, dia tidak bisa mengelola kepalanya. Dan yang terjadi adalah yang disebut dengan reptilian brain itu menghijack atau menguasai human brain-nya, sehingga dia berbuat sesuatu yang melanggar hukum. Itu yang disebut dengan bajingan. Jadi hari ini kita mulai mesti belajar baik-baik bahwa Tuhan memiliki sebuah rencana yang besar pada setiap kita. Tidak ada seseorang pun yang baik, kata Tuhan begitu. Itu sebabnya Tuhan bilang, hendaklah engkau takut kepada Dia. Jadi ada ayatnya begini, Matius 10 ayat 28, bunyinya begini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Ini ayat coba perhatikan baik-baik. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jelas firman Tuhan ini katakan itu.
Dan bagaimana kita mendapatkan kehidupan? Kelola kepala kita, isi human brain itu dengan semua yang baik yang kita sebut dengan firman Tuhan dan takut akan firman Tuhan. Karena apabila tidak, maka ini yang akan terjadi. Jadi teman-teman sekalian, pada hari ini saya ingin sharing. Jadi saya mau katakan bahwa semua itu berangkat dari kepala kita. Kita mau jadi apa itu tergantung dari apa yang kita hidupi dalam kepala kita. Itu sebabnya yang human brain tadi isi dengan firman Tuhan, isi dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, supaya ketika kita sedang terdesak dan sedang mengalami sesuatu, maka reptilian brain itu tidak menghijack kita. Dan kalau kita kuasai human brain itu, ketika ada sesuatu yang betul-betul menekan kita, maka itu yang kita bisa tekan. Karena human brain itu lebih besar kuasanya, sehingga bisa menekan hal-hal yang jelek. Itu cara kerjanya otak. Dan kita hadir di sini karena kita tidak bisa menguasai yang disebut human brain tadi. Yang akhirnya kita terdesak dan kita melakukan sesuatu, dan otak kita di-hijack atau dibajak oleh reptilian brain tadi. Itu cara kerja otak kita. Apa yang terjadi akhirnya? Orang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan sebagainya. Dan Tuhan sangat berduka dengan semuanya itu. Tapi kabar baiknya, lihat sini baik-baik. Lihat sini. Kabar baiknya adalah Tuhan gak tertarik dengan masa lalu kita. Tuhan gak tertarik dengan sebutan kita yang disebut dengan bajingan. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Seorang raja besar namanya Daud. Kurang bajingan apa? Dia tinggal di istana, dia raja. Dan ketika dia lihat seorang perempuan mandi, kepalanya mulai bekerja. Dan dikuasai dengan apa yang dia lihat. Dan mulai dia mengambil tindakan. Karena dia raja, tidak ada satupun orang yang berani. Dan diminta itu namanya Batsheba datang ke istana. Pikirannya dia menghasilkan tindakan. Tindakannya menghasilkan perilaku sampai dia mendapatkan anak dari Batsheba. Untuk meloloskan semua tindakan kejinya, dia atur strategi. Suaminya yang namanya Uria ditempatkan di barisan paling depan supaya terbunuh. Tahu nggak Uria itu siapa? Uria itu adalah istri Batsheba yang dipanggil dan diajak tidur sama Daud. Dan Uria adalah pasukan elit daripada Daud, yang setiap berperang dia mempertaruhkan nyawanya buat Daud. Dan dia selalu berada di garis depan. Itu Uria. Tetapi karena ingin memuluskan rencana jahatnya, Uria ditaruh di peperangan di paling depan. Dan apa yang terjadi? Uria terbunuh. Bajingan bukan? Bajingan. Tapi kabar baiknya adalah ketika Tuhan menunjuk dosanya, engkau telah berbuat dosa dan engkau telah menista Tuhan. Tudingannya macam-macam. Nabi Nathan itu marah banget. Dan tudingannya apa? Engkau telah menista Tuhan. Ahok itu kena 2 tahun karena dia menista Tuhan, menista agama. Bayangkan. Tudingannya itu nggak macam-macam. Engkau telah menista Tuhan, dibilangin tuh. Daud menyesal, dia tanggalkan seluruh jubahnya dan dia datang dengan menangis. Dia terus tiap hari berkabung minta ampun kepada Tuhan. Dia terus datang kepada Tuhan, dia tanggalkan jubahnya, dia merendahkan hati kepada Tuhan. Dia dikatakan, aku adalah orang yang berdosa. Tuhan tidak tertarik dengan statusnya dia bajingan. Tuhan mengampuni Daud.
dan tetap disebut sebagai biji matanya Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi. Dampak dari apa yang dia buat tidak bisa ditahan. Keluarganya berantakan. Anaknya mau diperkosa sama kakaknya sendiri. Ya, Daud kan melakukan kekejian, cuma ngambil istrinya orang. Ada seorang nabi besar. Dia memimpin bangsa yang besar. Dibawa dari Mesir menuju ke Israel. Namanya Musa. Dia seorang pembunuh. Dia bunuh orang Filistin. Dan mayatnya dia tinggalkan. Dan dia lari. Musa seorang pembunuh. Kabar baiknya adalah Musa ketika datang ditangkap oleh Tuhan, dia menyerahkan hidupnya. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan mengubahkan hidup Musa. Jadi hari ini Tuhan tidak tertarik dengan apa masa lalu kita. Selama kita mau datang kepada Tuhan. Abbas yang dulu juga mendukakan, melukai hati Tuhan. Reynold yang dulu juga melakukan hal yang sama. Kabar baiknya adalah Tuhan mengampuni dan siap memberikan kehidupan yang baru. Amin. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Tuhan gak akan mengungkit masa lalu kita seperti apa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan masa depan buat kita. Bisakah di antara kita yang bisa mengubah masa lalu kita? Angkat tangan. Adakah di antara kita yang bisa mengubah masa lalu kita? Gak ada. Gak ada yang bisa mengubah masa lalu kita. Tetapi kita bisa merancang, mempersiapkan masa depan kita. Dan itu semuanya diawali dari mana kita mulai terus bisa berpikir. Bila kepala ini, bila otak ini dikuasai oleh firman, bila kepala ini dikuasai oleh firman, dan kepalamu diisi oleh kebenaran firman Tuhan setiap hari, yakinlah bahwa Tuhan akan ubah hidup kamu. Kalian tidak bisa mengubah masa lalumu, tetapi kalian bisa mempersiapkan masa depan kamu bersama dengan Tuhan. Itu janjinya Tuhan buat kita semuanya yang ada di sini. Saya pun tidak bisa mengubah masa lalu saya. Tapi ketika saya percaya Tuhan, saya minta Tuhan menguasai pikiran saya. Hidup saya jadi benar. Saya melakukan firman setiap hari. Maka Tuhan menyiapkan hidup yang lebih baik buat saya. Amin. Gak penting. Tuhan gak nanya lu kena pasal berapa. Gak penting buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, apa yang hendak kau lakukan? Sikapmu seperti apa? Saya akan akhiri dengan sebuah film pendek. Ya, nanti tolong matikan lampunya supaya kita bisa ngelihat film pendek yang akan saya putar. Dan sebelum saya putar film, saya tuh sangat niat datang ke sini untuk memvisualisasikan supaya kita itu mengerti. Karena otak kita itu isinya adalah visual. Saya datang gak mau hanya sekedar ngomong cuap-cuap, tapi saya ingin membawa kita kepada satu pemahaman bahwa apa yang ada di kepala kita itu yang menentukan bagaimana kita akan jadi. Seperti apa? Pertanyaannya adalah, coba sekali lagi tolong yang human brain tadi, yang otak. Teman-teman sekalian, apa yang kita lakukan bila human brain ini sudah terisi, terkontaminasi dengan semua hal-hal yang jelek dalam kehidupan kita? Apa yang kita bisa lakukan? Saya punya ilustrasi yang sangat sederhana. Mungkin Reynold bisa tolong bantu saya, Rey. Saya sangat niat datang ke sini untuk memvisualisasikan
supaya kita paham bagaimana kita menjalani kehidupan setelah keluar dari tempat ini. Ya, ada gelas di situ. Teman, anggap saja gelas ini adalah kehidupan kita. Ini adalah kepala kita. Dan kita tahu sampai di tempat ini karena banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Katakanlah bahwa apa yang kita alami, kepahitan itu ada dalam kehidupan kita. Kemarahan, kepahitan itu ada dan masuk dalam kehidupan kita. Dan juga mungkin dalam kehidupan kita dipenuhi dengan kekecewaan. Masuklah dalam kehidupan kita kekecewaan itu. Marah, dendam itu semua bercampur dari satu. Dan sepertinya suatu hari balas dendam itu ada dalam kehidupan kita, masuk dalam kepala kita. Kita balas dendam, kita marah, kecewa, semuanya berbaur menjadi satu di kepala kita dan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika otak kita dipenuhi dengan kemarahan, ketika human brain ini dipenuhi dengan kemarahan, kedengki, dimarahi dengan balas dendam dan sebagainya, itu semuanya kita hadapi di tempat ini. Apa yang akan kita lakukan? Hal yang paling sederhana, perhatikan baik-baik gelas ini. Ada hal yang paling sederhana yang kita bisa lakukan untuk membuat human brain ini menjadi bersih. Hal yang paling sederhana adalah ketika kita bicara tentang firman, itu kita bicara tentang kehidupan. Karena firman adalah kehidupan. Hal yang paling sederhana adalah isi human brain kita terus dengan firman. Amin. Isi firman dalam kehidupan kita, isi firman di kepala kita, isi human brain itu dengan hal yang baik, isi human brain itu dengan sesuatu yang menolong orang lain, isi human brain itu terus guyur, terus isi dengan firman Tuhan sampai dendam, marah, kecewa itu menjadi putih seperti firman. Amin. Itu yang kita mau lakukan dalam kehidupan ini. Sederhana, tetapi tidak semua orang bisa melakukan. Itu sebabnya isi kepala kita setiap hari dengan firman Tuhan. Kalau engkau ingin kecewa, dendam, itu marah dan sebagainya hilang, tidak bisa. Kita harus isi dengan firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya saya encourage Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bangun pagi baca firman. Jangan pegang yang lain lebih dahulu. Akan saya tutup dengan film pendek pada siang hari ini. Ini menceritakan tentang seorang anak muda yang dia dipersalahkan sampai dihukum 37 tahun dari apa yang tidak dia lakukan. Perhatikan baik-baik, lihat sini. Dia dihukum 37 tahun dari apa yang tidak dia lakukan. Hanya karena dia orang kulit hitam. Katakan saksi yang dihadirkan di pengadilan, tidak ada yang mengatakan bahwa dia ada di situ. Tetapi orang ini akhirnya dipersalahkan dan dihukum 37 tahun. Dan kalau penjara di Amerika itu bukan main-main. Apa yang kita bisa pelajari dari film pendek ini? Orang ini bisa mengelola pikirannya. Dia boleh dipenjara fisiknya,
tetapi kepalanya tidak dipenjara. Lu dengar semua yang ada di sini. Kepalanya, tubuhnya bisa dipenjara, tetapi pikirannya tidak dipenjara. Jadi kalau engkau ingin berubah, mendapatkan kehidupan setelah engkau keluar dari penjara, dengar dan lihat baik-baik, persiapkan dirimu. Tuhan akan memberikan masa depan buat lu. Dan hari ini Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, beliau tidak tertarik dengan masa lalu. Kelola pikiran ini supaya kita tidak stres. Kita lihat film pendek ini. 37 tahun dari apa yang dia tidak lakukan. Tapi perhatikan, selama dia di penjara, dia tidak membuat pikirannya, kepalanya di penjara juga. Selama dia di penjara, dia memuji Tuhan. Dia bikin vokal grup, dia harus memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia ingin benar-benar keluar dari tempat itu, ingin masuk dalam ajang American Got Talent. Itu pesta musik yang terkenal yang ada di Amerika. Kalau di Indonesia itu Indonesian Got Talent. Dan benar-benar dia mempersiapkan dia. Dia tidak bisa mengubah hukumannya, tetapi dia bisa mempersiapkan masa depannya bersama dengan Tuhan. Kalian semua tidak bisa mengubah hukuman dan masa lalu kita. Tetapi yang kita bisa lakukan, Tuhan menjanjikan masa depan. Apa yang kau inginkan, apa yang kau cita-citakan, apa yang kau harapkan setelah engkau keluar dari tempat ini, Allah mampu memberikan itu buat kita semuanya. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Itu berita baiknya. Tapi Tuhan sedang menyiapkan masa depan bila kita mau datang kepada Tuhan. Tapi satu hal berita baiknya adalah Tuhan sedang mempersiapkan masa depan setiap kita. Engkau tidak bisa mengubah masa lalumu, tapi kita bisa mempersiapkan masa depan kita. Kita bisa mempersiapkan apa yang akan kita hadapi di luar tembok ini. Dan kalau kita mengatakan, Tuhan aku mau diubahkan, aku mau menaruh pikiranku ini bersama dengan Kristus. Archie William selama di penjara 37 tahun, dia berdoa, dia ingin hadir di American Got Talent supaya dia menang, duitnya dipakai untuk memberkati orang lain. Dan Tuhan tidak tahan, Tuhan memberikan apa yang diimpikan oleh Archie William, sehingga ketika dia keluar dari penjara, dia dikasih red carpet untuk ikut audisi American Got Talent, dan dia memenangkan hadiah jutaan dolar. Kehidupan Archie William diubahkan. Apa bedanya Archie William sama kita? Gak ada. Tuhan yang kita sembah dengan Tuhannya Archie William sama. Kalau Archie William mendapatkan masa depannya, Tuhan juga memberikan, menyiapkan masa depan buat kita semuanya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Mari kita berdoa. Jangan ada yang toleh kiri kanan. Mari kita berurusan pribadi bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita, tapi kabar baiknya adalah Tuhan sedang mempersiapkan masa depan buat setiap kita. Bila engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau hidup di dalam kebenaran firman, maka lihatlah, setelah keluar dari tempat ini, Tuhan membuka pintu-pintu yang besar untuk masa depan kita. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ini masalah yang serius. Kita capek selama ini ada di sini,
menunggu waktu. Bahkan ada yang tidak bisa menunggu waktu lagi. Tetapi berbahagialah ketika kita datang kepada Tuhan, hidup kita diubahkan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beliau mengatakan, anakku, datanglah kebahagiaan yang aku sudah sediakan bagimu. Tetapi bila kita terus tinggal dalam kehidupan lama kita, tidak bertobat, Tuhan katakan apa? Tuhan bisa melemparkan seseorang ke dalam api neraka. Tapi kabar baiknya, Tuhan memberikan kehidupan yang kekal, bukan api. Syaratnya cuma satu: berikan hidupmu kepada Yesus. Receive Jesus in your life as a Savior. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni untuk semua apa yang sudah kami lakukan. Kami tidak bisa mengubah masa lalu kami. Tetapi hari ini Tuhan, Kau menyiapkan hidup kami. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau tunduk Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami keluar dari tempat ini, kami memiliki hidup yang baru. Kami percaya bila kami melakukan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa untuk saudara kami Tuhan, biarlah dia terus Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saudaraku Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, dia terbuka dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Terus menerus hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau engkau mendengar firman hari ini, jangan keraskan hatimu. Mari kita buka hati kita. Katakan, ampuni aku Tuhan untuk semua apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bapa. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang sudah kami dengar, kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Serahkan tubuh jiwa roh kami, dan kami mau tinggal dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Dan hari ini mari kita buka hati kita untuk terima Tuhan. Kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita ambil keputusan untuk hidup bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyiapkan masa depan kita. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk saudaraku Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau sedang menyiapkan masa depan yang indah. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika aku membuka hatiku untuk Engkau, Engkau sedang menyiapkan masa depan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang ada di mana kami boleh dengar kebenaran firman-Mu. Dan mulai hari ini, start besok pagi, kami mau terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau datang kepadamu membaca firman setiap hari. Terima kasih Tuhan.